Berbahagialah kita mendapatkan kesempatan untuk membina diri melalui ibadah Ramadan. Kita menjadi bahagia, kita lebih bahagia lagi bila sukses menjalankan ibadah Ramadan yang membuat kita menjadi semakin takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal ini merupakan kunci kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah ya Rabbi. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa menunaikan rangkaian ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para penerus, termasuk kita yang taat akan ajarannya. Khatib berwasiat pada diri sendiri, mari kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan jangan kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika seorang mengendarai kendaraan, salah satu yang harus dilakukan adalah mengendalikan kendaraan itu agar tidak membahayakan si pengemudi, penumpang, dan orang lain di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan diri seorang yang harus menempuh perjalanan hidup yang tidak sekedar jangan sampai membahayakan orang lain, tetapi juga harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya agar bisa menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks inilah ibadah Ramadan, untuk keperluan itu perlu kita bertekad menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Ibadah ini dilaksanakan tidak hanya sesuatu yang bersifat rutin tahunan, apalagi sekedar rutinitas, tetapi kita usahakan dengan penghayatan yang mendalam agar perbaikan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dapat kita lakukan untuk selanjutnya menjadi sumber daya manusia yang bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa, yakni tidak hanya menjalankan perintah Allah tapi juga meninggalkan larangannya, atau tidak hanya meninggalkan larangannya tetapi juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hal ini khatib menyampaikan terkait dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, ibadah puasa membina kita untuk memperkokoh hubungan vertikal antara sang Khalik, antara makhluk. Khalik adalah sebagai penciptanya, makhluk adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa dan seluruh ibadah lainnya di dalam Islam pada dasarnya mendidik umat Islam untuk selalu menjalin hubungan dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan hablum minallah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa Dia amat dekat dengan manusia. Begitu dekatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan mengetahui pembicaraan mereka yang bersifat rahasia, termasuk apa yang ada di dalam hatinya yang tersembunyi. Ini berarti manusia tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bila manusia menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dan selalu tahu atas apa yang dilakukannya, niscaya manusia tidak akan melakukan penyimpangan dari ketentuan-ketentuannya. Begitulah yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak mau memenuhi ajakan wanita yang cantik untuk berzina dengannya. Padahal sebagai manusia biasa, sebagai laki-laki normal, ia sebenarnya tertarik dengan wanita itu. Begitu juga dengan seorang pengembala pada masa Umar ibn Khattab yang tidak mau menjual susu kambing, apalagi kambingnya, sekalipun upahnya besar, karena kambing itu milik majikannya. Bahkan ada seorang gadis menjual susu murni yang begitu jujur dengan tidak mau mencampur susu murni itu dengan air, karena hal itu sebagai bentuk penipuan kepada konsumen. Hal ini membuat Khalifah Umar terkagum-kagum pada gadis anak tukang susu itu, sehingga ia menjadikannya sebagai menantu, yang dari situ lahir keturunan yang cemerlang, yakni Umar bin Abdul Aziz. Namun yang amat disayangkan adalah manusia tidak merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia sebegitu berani melakukan penyimpangan. Bahkan teknologi semakin canggih dengan komputerisasi, sekalipun ternyata masih bisa disiasati. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu ibadah Ramadan amat mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi momentum penting untuk menyadarkan kita semua agar kita tidak melakukan penyimpangan yang tidak hanya merugikan masyarakat dan bangsa, tapi juga merugikan diri dan keluarga kita sendiri. Dalam rangkaian ayat tentang hal itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat.
Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Nilai pembinaan yang kedua yang kita peroleh dari ibadah puasa Ramadan adalah mendidik kita memiliki kebersamaan dengan sesama manusia yang sering disebut dengan hubungan horizontal atau hablum minan nas. Dalam berpuasa, lapar dan haus kita rasakan bersama, bahkan dalam waktu yang sama. Karenanya hubungan dengan sesama manusia, khususnya dengan sesama muslim, harus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Karena itu, dalam rangkaian ibadah Ramadan, kita diperintahkan pula untuk menunaikan ibadah zakat, infak, dan sedekah. Apalagi kedekatan hubungan dengan sesama muslim kita perkokoh melalui frekuensi pertemuan di masjid dan musola yang semakin banyak. Ibadah puasa menyadarkan betapa kita tidak pantas kalau kita berlaku sombong, karena hebat siapapun, bila ternyata tidak makan dan minum hanya dalam beberapa jam, kondisi fisik kita menjadi lemah. Kita bisa membayangkan bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rizki kepada manusia, karena baru berkurang saja rizki itu, kita sudah merasakan kesulitan yang sangat. Ini merupakan ujian yang sabar. Dalam hubungan ini Allah mengingatkan kepada kita melalui surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mana penting yang ketiga yang harus kita peroleh dari ibadah Ramadan adalah betapa kaum muslimin harus betul-betul disiplin dalam melaksanakan nilai-nilai kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu manusia telah dibimbing dan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuknya, sehingga manusia bisa membedakan mana itu yang batil, mana itu yang hak. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita tetap melaksanakan syariat, dan melaksanakan syariat itu dengan begitu disiplin dan dengan sungguh-sungguh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzi la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau mengikuti peraturan dari agama itu, maka itulah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, berbahagialah kita mendapatkan kesempatan untuk membina diri melalui ibadah Ramadan. Kita menjadi bahagia, kita lebih bahagia lagi bila sukses
menjalankan ibadah Ramadan yang membuat kita menjadi semakin takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal ini merupakan kunci kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah, inna Allah wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.